Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran kelas 4. Apa kabarnya anak-anak semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah SWT. Anak-anak yang saya sayangi, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tema. Ini masih di kelas 4, tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku, untuk pembelajaran 1. Anak-anak yang saya sayangi, suasana pandemi yang masih terus berjalan membuat pembelajaran ini semakin terbatas. Untuk itu, dengan tidak mengurangi rasa semangat, pembelajaran ini saya buat untuk terus dapat dipergunakan sebagai pengganti tatap muka langsung, karena situasi pandemi ini yang masih terus berlanjut, yang secara otomatis kita harus tetap menjaga kesehatan, tetapi pembelajaran juga masih terus dapat berlangsung. Anak-anak yang saya sayangi, pada pembelajaran kali ini materi pada kesempatan hari ini itu muatan pelajarannya adalah bahasa Indonesia, IPA, dan IPS, disusun oleh saya sendiri, Samsul Hidayat. Anak-anak, pada kesempatan hari ini ada beberapa materi terkait dengan buku yang sudah Pak Guru bagikan. Ini untuk itu mari kita buka bersama-sama mengawali pembelajaran pada hari ini. Untuk mengawali kegiatan pada pembelajaran kali ini, ada baiknya kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing, agar yang pertama, pembelajaran kita dapat berjalan lancar dan dapat diterima, dan kita dapat menerima ilmu-ilmu yang akan kita pelajari. Yang kedua, kita berdoa semoga pandemi ini cepat berlalu dan kita dapat belajar seperti biasa tanpa harus dibatasi karena adanya pandemi ini. Baik, untuk mengawali kegiatan, marilah kita berdoa, diawali dengan lafal basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran kita mulai. Semoga anak-anak bisa menyimak pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, Pak Guru tidak lupa mengingatkan kita untuk terus menjaga protokol kesehatan. Itu yang pertama, kita harus tetap memakai masker. Apabila kita lebih aman keluar rumah, kalau hanya di dalam rumah sendirian tidak apa-apa ya. Namun apabila kita bergaul, itu otomatis kesehatan harus kita jaga dengan yang pertama memakai masker. Yang kedua, kita mencuci tangan, selalu mencuci tangan menggunakan sabun. Kemudian yang ketiga, kita berusaha untuk selalu menjaga jarak. Jadi bukan kita membatasi sebuah pergaulan, tetapi ada baiknya menjaga jarak antar teman, menjaga jarak antar sesama manusia sampai pandemi ini benar-benar berlalu. Untuk selanjutnya, pembelajaran hari ini itu kita mempunyai tujuan
Tujuan pembelajarannya adalah sebagai berikut. Ini Pak Guru bacakan. Yang pertama, dengan mengamati gambar mampu membuat daftar pertanyaan untuk wawancara. Jadi nanti kita akan bersama-sama untuk mengamati gambar. Untuk selanjutnya, mampu membuat pertanyaan tertulis menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif untuk persiapan wawancara. Kemudian nanti kita akan berdiskusi, ya, dengan berdiskusi pemecahan masalah, mampu mengidentifikasi pentingnya peran hewan sebagai sumber daya alam dalam menjaga keseimbangan alam dengan tepat. Kemudian dengan membuat poster, anak-anak nanti mampu menjelaskan tentang pentingnya peran hewan sebagai sumber daya alam dalam menjaga keseimbangan dalam sistematis. Kemudian dengan diskusi pemecahan masalah, nanti anak-anak mampu menjelaskan upaya pelestarian hewan sebagai sumber daya alam dengan sistematis. Dengan membuat poster, nanti anak mampu melakukan upaya pelestarian hewan sebagai sumber daya alam dengan kepedulian yang tinggi. Dengan mengamati gambar, anak nanti mampu mengidentifikasi pemanfaatan sumber daya alam hayati bagi kesejahteraan masyarakat dengan tepat. Dan dengan mengamati gambar, anak-anak mampu menyajikan informasi hasil identifikasi pemanfaatan sumber daya alam hayati bagi kesejahteraan masyarakat dengan sistematis. Jadi tujuan yang pembelajaran yang akan kita capai ini nanti bisa banyak, karena memang pada kesempatan hari ini muatan pelajaran yang kita pelajari itu juga banyak, karena ini untuk kegiatan satu hari. Baik, sebelum materi kita lanjutkan, tak lupa Pak Guru mengucapkan kita agar untuk lebih berdisiplin, ya. Berdisiplin yang pertama dari semuanya, menjaga kesehatan kita juga disiplin, belajar juga kita disiplin, terhadap peraturan juga disiplin, mempunyai keinginan dan cita-cita kita juga harus disiplin untuk terus belajar, disiplin untuk terus mengejar cita-cita agar nantinya dapat tercapai. Meskipun banyak halangan, kalau kita disiplin mengejar cita-cita, insya Allah nanti cita-cita kita akan dapat terwujud. Anak-anak yang saya sayangi, pada kesempatan hari ini kita mulai dengan kegiatan inti pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, kita akan memperhatikan gambar. Anak-anak bisa memperhatikan gambar yang Pak Guru tampilkan. Coba perhatikan, ini gambar apa? Ini ada beberapa gambar yang bisa anak-anak perhatikan. Ada gambar burung. Kalau mungkin anak-anak tahu, ini bisa menebak. Burung ini hampir tidak terlihat di wilayah lingkungan kita, karena burung ini sangat langka dan hanya ada pada daerah-daerah tertentu. Mungkin anak-anak tahu ini burung apa namanya? Coba tebak sebelum kita melanjutkan pada slide kedua. Kalau sekiranya belum tahu, kita pahami bersama-sama, ini burung apa? Coba. Ya, setelah diperhatikan, anak-anak bisa membuka buku yang sudah diambil dari sekolahan. Itu tepatnya di halaman 48. Anak-anak boleh membaca, tapi tentang apa ini tentu terkait dengan gambar yang sudah Pak Guru tampilkan tadi. Ya, bacaan yang ada di buku halaman 48 itu terkait dengan burung cendrawasih. Ya, ini Pak Guru bacakan. Burung cendrawasih disebut juga sebagai burung surga. Burung yang menjadi maskot Papua ini memiliki warna bulu yang indah. Bahkan kabarnya karena keindahannya itu,
burung ini jarang turun ke tanah, lebih sering terbang dan hinggap di dahan pohon. Warna bulu cendrawasih yang mencolok biasanya merupakan kombinasi beberapa warna hitam, coklat, oranye, kuning, putih, biru, merah, hijau, dan ungu. Burung ini semakin molek dengan keberadaan bulu memanjang dan unik yang tumbuh dari paruh, sayap, atau kepalanya. Warna yang bermacam-macam menjadi salah satu penanda untuk mengelompokkan jenis mereka. Habitat aslinya itu di hutan-hutan lebat di daerah Papua sana ya, yang umumnya terletak di daerah dataran rendah dan hanya dapat ditemukan di Indonesia bagian timur. Burung cendrawasih mati kawat. Nah, ini satu nama ya. Burung cendrawasih mati kawat adalah jenis yang menjadi identitas Provinsi Papua. Masyarakat di Papua sering menggunakan bulu cendrawasih sebagai pelengkap atau hiasan dalam pakaian adat mereka. Nah, ini anak-anak kalau sering melihat orang-orang Papua, orang-orang dari suku Papua, di situ ada pernak-pernik yang dari bulu burung ya, ini burung cendrawasih salah satunya. Keberadaan burung cendrawasih kian lama kian terancam. Perburuan dan penampakan liar serta kerusakan habitat menjadi beberapa penyebab utama. Bulu cendrawasih juga diperdagangkan, digunakan sebagai penghias topi wanita di Eropa. Tapi kini burung cantik ini menjadi jenis satwa yang dilindungi. Anak-anak tahu maksudnya dilindungi? Ya, dilindungi itu maksudnya burung ini tidak boleh diburu secara liar. Burung ini dilindungi oleh negara, bahkan untuk memelihara burung ini harus dengan izin-izin yang ketat ya. Jadi tidak boleh sembarangan memelihara burung ini. Beberapa jenis cendrawasih yang masuk dalam daftar dilindungi antara lain cendrawasih kuning kecil, cendrawasih botak, cendrawasih raja, cendrawasih merah, dan toa. Ini banyak macam-macam burung cendrawasih. Berkaitan dengan bacaan yang sudah Pak Guru bacakan tadi, mungkin anak-anak bisa menjawab sebuah pertanyaan. Jawab pertanyaan berikut ada di buku kalian ya, kalian tinggal melihat halaman berikutnya. Pertanyaannya itu terkait, tentu tidak lepas dari bacaan-bacaan yang sudah Pak Guru bacakan tadi. Yang pertama, jelaskan mengapa burung cendrawasih menjadi salah satu sumber daya alam yang menjadi kebanggaan rakyat Papua dan dilestarikan. Ini tadi Pak Guru sudah jelaskan, burung cendrawasih yang dilindungi dan sekarang dalam kapasitas semakin menipis ya, karena semakin banyak diburu, itu karena keindahannya. Kemudian keberadaan burung cendrawasih kian lama kian terancam. Apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi? Ini Pak Guru juga tadi sudah jelaskan kenapa burung ini kian lama kian terancam. Padahal ini hidup di hutan bebas yang ada di daerah timur Indonesia, lebih tepatnya itu di daerah Papua ya. Ini keberadaan burung cendrawasih kian lama kian terancam. Nah, apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi? Kenapa bisa burung cendrawasih ini terancam? Ya. Kemudian yang ketiga, apa yang bisa dilakukan untuk menjaga kelestarian burung cendrawasih? Tentu anak-anak punya ide bagaimana supaya cendrawasih ini kian lestari, semakin banyak dan tidak terancam lagi. Mungkin anak-anak bisa menjawabnya, bisa berdiskusi atau bisa menanyakan kepada keluarga, kepada kelompok, kepada kakak atau kepada yang lain. Sekiranya anak-anak masih bingung, anak-anak juga bisa melihat video ini kembali untuk diputar ulang ya.
Untuk pertanyaan selanjutnya, ini karena pertanyaannya masih bersambung. Bagaimana kaitan antara perilaku manusia dengan kelangkaan burung cendrawasih? Ini suruh mendeskripsikan. Jadi anak-anak ini membuat sebuah kalimat, ya, sebuah kalimat namanya deskripsi. Itu sebuah kalimat, kata-kata yang dirangkai yang mana kaitan antara perilaku manusia dengan kelangkaan burung cendrawasih. Kenapa burung cendrawasih ini bisa langka? Ini tentu ada kaitannya dengan perilaku manusia, ya. Karena kalau perilaku manusia ini tidak terkait dengan burung cendrawasih, maka burung cendrawasih ini tidak akan langka. Tentu ada hal-hal yang kurang baik, yang kurang sesuai norma, sesuai aturan, yang bisa menyebabkan burung cendrawasih ini semakin langka. Kemudian bagaimana pendapatmu tentang perilaku manusia tersebut? Tentu perilakunya ada yang baik, ada yang buruk. Tapi kalau membuat burung cendrawasih semakin langka, tentu anak-anak bisa menilai sendiri. Kemudian apa akibatnya jika burung cendrawasih punah? Nah, silakan dijawab. Kemudian yang selanjutnya, apa saranmu agar kelestarian burung cendrawasih tetap terjaga? Ini anak-anak tentu punya ide, ya. Punya ide supaya cendrawasih ini tetap terjaga. Baik anak-anak, pertanyaan itu anak-anak bisa jawab. Ini dengan menjawab secara kelompok. Namun untuk bentuk penataan kelompok ini seharusnya kalau kita di kelas kita bisa langsung membentuk kelompok-kelompok tertentu. Tapi karena posisinya kita sedang dalam pandemi, ini hanya sebuah contoh. Misalkan besok kita bisa masuk kelompok-kelompok seperti ini yang bisa kita lakukan di sekolahan. Namun untuk kali ini kalian cukup berkelompok dengan tetangga yang paling dekat, yang sehari-hari sering bersama, ya. Baik anak-anak, untuk selanjutnya sekarang perhatikan gambar. Ini anak-anak yang sudah ada buku, anak-anak boleh melihat di halaman 51, ya. Halaman 51. Namun sebelumnya ini Pak Guru jelaskan, kalau kalian punya tetangga atau yang berdekatan rumahnya, kalian berdiskusi untuk pertanyaan-pertanyaan tadi, ya. Sekarang perhatikan gambar yang ada di buku kalian. Ini tepatnya di halaman 51. Ini terkait dengan kupu-kupu. Ini ada beberapa perubahan, ya. Ada perubahan termasuk perkembangbiakan kupu-kupu. Tapi ada sebuah bacaan yang akan Pak Guru bacakan. Kupu-kupu termasuk dalam kelompok serangga. Kupu-kupu biasanya memiliki warna yang indah cemerlang, ya. Kalian tentu tahu bahwa kupu-kupu memang memiliki warna yang sangat indah dan beragam warna, tergantung jenis kupu-kupunya, ya. Pak Guru lanjutkan, kupu-kupu tidak berbahaya bagi manusia. Daur hidup kupu-kupu bermula dari telur yang melekat di daun, kemudian matang dan menetas. Setelah 5 sampai dengan 10 hari dan menjadi larva atau ulat. Setelah 2 minggu, larva atau ulat membentuk kepompong yang tergantung di ranting atau daun selama 2 sampai dengan 3 minggu. Setelah beberapa waktu, kupu-kupu dewasa keluar dari kepompong. Kupu-kupu dikenal sebagai serangga penyerbuk tanaman yang membantu bunga-bunga berkembang menjadi buah. Bagi petani dan orang pada umumnya, kupu-kupu ini sangat bermanfaat untuk membantu penyerbukan tanaman, ya. Kalau kalian, ini Pak Guru saya contohkan, kalau misalkan pohon jagung, ya. Pohon jagung itu kan ada
bunga-bunga yang harus dijatuhkan untuk membuat supaya pohon jagungnya itu berbuah, maka ada putih-putih bunga itu yang harus dijatuhkan. Selain kita mengandalkan dari angin, ya, dari angin, ini juga sangat berperan yaitu dari kupu-kupu, karena kupu-kupu begitu hinggap di dekatnya maka bunga itu akan bergoyang dan kemudian akan jatuh. Nah, ini yang akan membuat perkembangbiakan atau buah itu semakin lebat. Ini salah satunya adalah peran kupu-kupu. Saya lanjutkan terkait dengan halaman 51. Ini terkait dengan kupu-kupu yang sudah Pak Guru bacakan tadi. Sekarang kelompok yang sudah dibentuk sesuai dengan kemarin waktu ada di grup WA, itu Pak Guru sudah membagikan terkait dengan kelompok yang rumahnya berdekatan, ini supaya bisa bekerja sama, kecuali bagi yang rumahnya jauh dan tidak ada temannya atau terpencil itu bisa belajar sendiri, minta bantuan sama keluarga sambil memutarkan video ini, ya. Hewan bagi keseimbangan lingkungan. Kupu-kupu membantu penyerbukan tanaman. Hal ini tentunya bermanfaat untuk kelestarian tanaman tersebut. Ini Pak Guru yang sudah jelaskan tadi bahwa contoh tanaman jagung tadi atau contoh bunga ini dengan bantuan kupu-kupu, tanaman ini terjadi sebuah penyerbukan, ya, sebuah penyerbukan di mana di situ ada perkembangbiakan tanaman itu sendiri, selain dengan bantuan dari angin, ada juga dari kupu-kupu atau dari yang lain, tapi salah satunya kupu-kupu ini yang sangat berperan. Nah, sekarang ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab secara berkelompok. Yang pertama, apa akibatnya apabila kupu-kupu itu punah? Nah, apabila kupu-kupu itu punah, tentu penyerbukan tanaman akan sangat membutuhkan, ya, akan membutuhkan dari kupu-kupu itu sendiri. Sedangkan kupu-kupu itu sendiri bisa punah enggak? Ya bisa. Tetapi dengan perkembangbiakan kupu-kupu di alam yang terus berkembang biak, maka kupu-kupu ini sampai sekarang terus dan masih ada. Dan banyak jenis kupu-kupu sih sebenarnya, mulai dari kupu-kupu yang kecil, kupu-kupu yang sedang, kupu-kupu yang besar, bahkan kupu-kupu pun berwarna-warna. Ada yang berwarna kuning, ada yang hitam, bahkan ada kupu yang sangat indah dan besar. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa yang bisa kamu lakukan untuk melindungi kupu-kupu? Ya, banyak cara. Ini tadi sudah Pak Guru bahas juga, dan kalian bisa, sekiranya masih bingung, bisa mencari di buku-buku referensi, ya, bahkan di buku pelajaran ini pun masih ada, bisa lihat di halaman-halaman berikutnya. Atau sekiranya anak-anak mau browsing, ya, browsing di Google, itu bisa mencari untuk menjadi referensi. Tapi jangan 100% nyontek, ya, itu kalimatnya harus dikembangkan supaya pemikiran kita, pemikiran anak-anak untuk merangkai kata itu terus bisa diasah. Kemudian yang ketiga, di mana kupu-kupu hidup, jelaskan. Nah, kalau untuk menjelaskan berarti anak-anak ini nanti akan membuat sebuah deskripsi, ya, membuat sebuah deskripsi tentang di mana tempat kupu-kupu itu hidup. Baik, untuk tugas kelompok yang
Pak Guru jelaskan dari tadi itu bisa dikerjakan dengan beberapa cara ya. Yang pertama, kalau terkait ini kan Pak Guru ada soal kelompok, ada soal individu juga. Jadi kalau yang soal individu ini Pak Guru kirimkan link di Google Form itu nanti di grup WA ya. Dan bentuknya itu hanya pilihan ganda, bukan bentuk esai, jadi anak-anak cukup memilih itu untuk tugas individu. Adapun tugas yang menulis, tugas membuat deskripsi, itu anak-anak cukup tulis di selembar kertas. Kemudian pada lembar kertas itu setelah selesai difoto dan dikirimkan ke WA pribadi Pak Guru. Jangan di WA kelompok, karena kalau di WA grup itu nanti anak-anak yang lain bisa mencontek ya. Jadi langsung ke WA-nya Pak Guru, karena Pak Guru juga ingin mengecek, ingin melihat kerapihan dan tulisan anak-anak semua, apakah sudah bagus, apakah perlu perbaikan, apakah harus lebih banyak belajar lagi tentang tulisan ya. Jadi nanti kalau sudah selesai silakan di foto, kirimkan ke WA pribadi Pak Guru. Baik anak-anak, untuk selanjutnya terkait dengan materi, beberapa materi yang sudah Pak Guru jelaskan, ini kita bersama-sama bisa merenungkan ya, merenungkan dan menjawab pertanyaan yang terdapat dalam buku siswa. Ini karena buku siswa juga anak-anak sudah dibagi sesuai dengan instruksi pada hari ini. Silakan dibuka dan dijawab. Kemudian pertanyaan yang saya tambahkan itu hanya melalui Google Form. Anak-anak bisa memilih dari link yang Pak Guru nanti share di grup WA ya. Kemudian terakhir Pak Guru mengingatkan bahwa lingkungan yang ada di sekitar kita itu perlu kita jaga. Terus hewan-hewan yang ada kita terus kita jaga. Kemudian sebagai latihan, sebagai latihan ini anak-anak mungkin bisa membuat sebuah poster. Ini sudah Pak Guru jelaskan pada periode sebelumnya, sebuah poster untuk tetap menjaga lingkungan agar lingkungan itu tetap terjaga dengan rapi, ekosistemnya tetap lestari, dan hewan-hewan yang ada di lingkungan kita itu tetap bisa berkembang biak dan tidak punah seperti burung cendrawasih yang sudah Pak Guru jelaskan tadi ya. Jadi seperti sebuah, nah kalian kan tentu tahu poster atau iklan atau ya sejenisnya itulah. Jadi walaupun hanya sebuah kalimat yang ditempel, tapi di situ merupakan sebuah ajakan atau sebuah kampanye untuk melestarikan hewan yang ada di sekitar kita. Baik anak-anak, untuk yang terakhir kalinya terkait dengan beberapa materi yang sudah Pak Guru jelaskan tadi, apabila ada yang kurang paham boleh bertanya secara pribadi ke WA Pak Guru atau melalui WA grup, atau boleh video ini disetel kembali, diulang kembali agar anak-anak semakin paham dengan materi pada hari ini. Kemudian sebagai penutup pada pembelajaran hari ini, yang pertama nanti pada pembelajaran berikutnya anak-anak itu nanti akan menceritakan ya, akan menceritakan
sebuah pengalaman terkait dengan materi yang sudah Pak Guru jelaskan tadi, dan soal-soal yang kalian kerjakan itu nanti kalian akan membuat sebuah rekaman, ya, rekaman suara saja menceritakan. Nah, kalau sudah kalian tulis, kalian nanti bisa cerita, ya gitu. Tapi untuk tugas berikutnya, untuk pembelajaran berikutnya, baik, terakhir tentu saya hanya mengulang materi apa saja yang kita pelajari hari ini. Masih ingat kan? Iya, yang terkait dengan burung cendrawasih, dengan kupu-kupu, dengan penyerbukan, itu tadi sudah dijelaskan semua. Dan terus semangat belajar meskipun posisinya masih suasana pandemi, tapi jangan merasa lelah untuk belajar dengan situasi yang ada seperti ini. Dan untuk yang terakhir kalinya, karena materi pada pembelajaran hari ini sudah selesai, Pak Guru mengingatkan terus menjaga kesehatan dengan menjaga protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, dan menjaga jarak, dan bersama-sama berdoa semoga pandemi ini cepat berlalu dan suasana pembelajaran kita bisa masuk seperti biasa. Untuk itu, kegiatan hari ini kita tutup bersama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus semangat, jangan lupa tugasnya. Pak Guru tunggu tugas hari ini sampai nanti siang pukul 12 siang. Apabila sudah selesai, segera dikirimkan. Itu saja dari Pak Guru. Apabila ada kesalahan, Pak Guru mohon maaf. Terus semangat belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.